mau bisnis rumah second? Nah, sangat prospek sekali loh. Mau tahu rahasianya? Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Melihat kondisi pandemi COVID-19 ini, itu membuat kita jadi makin tambah, pergerakannya makin tambah sempit, langkah kemana-mana juga sempit, apalagi sekarang alhamdulillahnya bulan Ramadan. Semoga masih semangat dan semoga puasanya makin berkah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang investasi sebuah rumah. Banyak sekali orang yang selalu menanyakan pada saya bahwa apa sih keuntungannya untuk beli rumah second? Mana keuntungan yang lebih besar, beli rumah second atau beli rumah baru? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, rumah itu mau dijadikan apa? Apakah mau jadi investasi, artinya dijual kembali, atau mau ditempetin sendiri? Jika teman-teman atau siapapun yang melihat video ini dan sudah memiliki jawabannya, saya hanya akan membahas tentang investasi, ya kan? Investasi membeli rumah second. Seperti apa? Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu, bunyiin loncengnya, ting ting. Nah ini, bunyiin loncengnya, sehingga Anda orang pertama yang akan mendapatkan informasi tentang properti di kota Yogyakarta maupun sekitarnya. Membeli rumah bekas itu atau rumah second itu adalah memenuhi sebuah kebutuhan hunian ya. Ketika kita mau beli rumah baru belum mampu, alternatifnya adalah rumah second. Kalau berbicara tentang keuntungan, banyak sekali keuntungan ketika kita beli rumah second. Salah satunya adalah lingkungan sudah jadi. Sebelum kita membeli rumah second itu, poin-poin apa aja atau strategi yang harus kita terapkan itu apa aja, sehingga kita tidak keliru. Jangan sampai membeli rumah dengan rumah second ternyata keliru, sehingga kita akan menyesal. Sedangkan ya kan beli rumah itu kan nggak kayak seperti beli gorengan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang strategi, tipsnya strategi membeli rumah second itu seperti apa. Yang pertama, carilah partner. Ini yang paling utama ini. Carilah partner atau agen properti atau broker properti yang bisa dipercaya untuk mencarikan lokasi. Ya, walaupun kita bisa mencari lokasi via online, via apapun itu bisa, tapi akan lebih efektifnya adalah kita mencari partner untuk mencari rumah itu di mana aja yang akan kita bidik. Karena dengan kita mencari partner itu akan memudahkan langkah kita, akan mendapatkan banyak alternatif, pastinya kita akan mendapatkan banyak masukan-masukan yang positif. Carilah partner yang baik. Kenapa kita harus cari partner? Karena partner itulah yang akan mengurusi semuanya nanti. Baik itu tentang legalitas, KPR kalau mau KPR, atau tentang semuanya lah, notaris dan sebagainya. Ya, partner itu yang akan mendampingi dan akan mencarikan. Itu yang paling utama. Yang kedua, ketika si partner ini sudah memberikan alternatif beberapa rumah dan kita survei rumah-rumah tersebut, sudah waktunya kita untuk memutuskan mana rumah yang akan kita bidik. Nah, sebelum kita menentukan rumah yang kita bidik, kita harus tahu dulu, yaitu apa? Usia bangunan tersebut atau usia rumah tersebut. Dengan kita mengetahui usia rumah tersebut, kita bisa menghitung, kita bisa mengerti, kita bisa paham apakah rumah ini akan kita renovasi atau tidak, atau berapa biaya yang akan keluar ketika kita sudah melihat kondisi atau bangunan ini tahun berapa. Itu sangat penting banget karena ini akan berpengaruh di modal kita. Dan disinilah fungsi partner, poin pertama. Fungsi partner itu untuk memberikan informasi sedetail-detailnya, memberikan informasi seada-adanya. Jangan sampai partner ini hanya mencari keuntungan sepihak. Jangan sampai partner ini tidak bisa mengerti, tidak bisa memberikan penjelasan bahwa ini bangunan tahun berapa, ini kapan renovasi terakhir kali. Jangan sampai, karena ini bahaya sekali. Jadi carilah partner yang emang benar-benar bisa mengetahui semuanya. Carilah partner untuk
bisa mengetahui bahwa bangunan ini layak kita beli atau enggak. Karena jelas usia bangunan sangat berpengaruh sekali, baik di semuanya, maupun di harga maupun di kehidupan ke depan, karena kita pasti akan merenovasi. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Nah, ini lingkungan sekitar itu sangat penting banget kita diketahui. Makanya lagi-lagi poin pertama, partner harus bisa memberikan destinasi area, destinasi wilayah. Seperti apa sih lingkungan tersebut? Apakah lingkungan tersebut dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan pusat pendidikan, dekat dengan pusat perekonomian, dekat dengan pusat peribadahan? Wah, ini peran partner juga poin juga di nomor 3. Karena emang kita harus tahu semuanya. Sebelum kita membeli rumah, kita juga harus ngerti lingkungannya. Yang jelas, rumah yang sudah second atau rumah bekas, itu pasti lingkungannya sudah jadi, lingkungannya sudah hidup. Tidak mungkin lingkungannya belum hidup, pasti sudah hidup. Nah, dari sinilah kita harus mengerti seperti apa lingkungan itu. Apakah nyaman buat kehidupan kita yang mau beli, kalau mau kita huni. Kalau andaikan kita mau dijual kembali, apakah layak untuk kita jual kembali dengan melihat lingkungan seperti ini, harga yang kita ambil seperti ini. Itu sangat berpengaruh sekali. Apakah ada teman-teman yang sudah melakukan ini? Ya, karena memang benar, lingkungan sangat berpengaruh. Pastinya kita harus nyaman dulu, kita aman dulu, baru kita berpikir untuk membeli rumah tersebut. Yang keempat, kelengkapan legalitas. Orang menjual rumah dengan legalitas masih abu-abu. Saya beberapa kali menemukan itu. Jadi ketika kita membeli rumah second, kita harus tahu legalitasnya. Apakah legalitas ini lengkap? Apakah legalitas ini kurang lengkap? Ada beberapa macam legalitas itu yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama yaitu, apakah sertifikatnya ada? Apakah sertifikatnya nggak ada? Ketika ada, apakah itu di rumah atau di perbankan? Itu wajib diketahui. Ketika sudah memiliki jawaban itu, baru kita tanya lagi, tingkatannya naik lagi. Status tanah ini apa? Banyak juga kejadian bahwa rumah bagus murah lagi. Ternyata status tanahnya belum pekarangan, artinya masih tegalan atau sawah. Itu juga PR juga buat orang yang mau beli, karena kita tidak bisa tidak bisa mengajukan atau membuat IMB ketika status tanahnya masih sawah. Nah, ini juga harus dicek juga, jangan sampai kita ketipu. Lagi-lagi poin pertama, peran seorang partner. Peran seorang partner itu sangat penting banget di strategi pembelian rumah second. Terakhir, yang kelima, pengecekan harga pasar di lingkungan rumah tersebut. Karena kita membeli rumah juga harus mengikuti harga pasar. Jangan sampai membeli rumah sesuai dengan kemauan hati. Walaupun saya beberapa kali, saya kemarin belum lama ini juga ngobrol sama salah satu teman dan tetangga juga. Beliau ternyata unik. Beli rumah itu menyesuaikan dengan hati nurani, bukan karena harga pasar. Ini unik, tapi biarkan. Ini hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin uangnya sudah sisa-sisa. Suatu saat saya akan ngajak ngobrol properti sama beliau mengenai hal itu. Nah, yang saya bahas di sini adalah harga rumah sesuai pasaran. Jadi kita harus mengecek. Kita sebelum membeli rumah ini, kita mengecek dulu lingkungan sekitar. Berapa layak saya beli rumah ini? Berapa ini? Ada banyak beberapa orang yang menawarkan rumah gila-gilaan dengan harga sekian, padahal bangunannya ini. Sedangkan keunggulannya adalah apa? Cuma destinasi area, akses jalannya. Saya kira masih banyak yang seperti itu. Kita membeli rumah harus patokan awal adalah harga pasar lingkungan. Terus prospek ke depan seperti apa, itu yang menentukan harga rumah. Jangan sampai kita salah loh ya, jangan sampai salah. Karena emang beli rumah, ya lagi-lagi saya bilang bahwa membeli rumah adalah sesuatu hal yang harus hati-hati, harus benar-benar teliti, harus benar-benar dipikirkan secara matang-matang. Jangan sampai kita keliru, apalagi ini untuk investasi, yang dimana kita mau jual kembali. Nah, jadi gambarannya seperti itu.
tentang rahasia strategi membeli rumah second. Kelima strategi inilah yang akan membuat kita menjadi menang. Kenapa menang? Saya mengatakan menang karena kita bisa akan mendapatkan rumah-rumah impian yang kita inginkan. Terlepas semua itu untuk mau dijadikan apa. Kalau mau investasi, saya yakin dengan strategi 5 ini yang kita terapkan itu akan membuat keuntungan. Ketika itu mau rumah hunian buat kita, ada beberapa poin. Yang poin kedua juga itu membuat kita sebagai warning untuk hati-hati, biar kedepannya juga renovasinya tidak begitu banyak. Poin kelima, kenapa? Poin kelima, karena juga poin kelima menyesuaikan harga. Jangan sampai ketika kita beli rumah hanya sekedar ego, karena wah saya pingin ini, ternyata dana nggak cukup, akhirnya kita ngutang-ngutang, pusing sendiri nantinya. Nah, oke, gitu aja strategi pembelian rumah second ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini juga bisa buat acuan orang yang mau beli rumah, baik itu untuk hunian sendiri maupun untuk investasi. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Jika masih ada kekurangan dari video ini, silahkan komentar di kolom komentar. Saya Adib Nukman, semoga video ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. See you next. Bye.